Tapi yang paling real ini buah jambu sih. Buah jambu kita foto nanti kita kasih lihat kalian. Dan nggak ada pohon Nggak ada pohon jambunya. jambu. Nggak ada pohon jambu. Terus juga tadi tuh kalau kita lihat nggak ada burung juga nggak sih? Atau kelelawar nggak ada lewat kan? Nggak ada sama sekali, bener-bener sehening itu gitu loh. Kalaupun kelelawar atau hewan, di mana pohonnya gitu loh Kak? Iya, biasanya itu pohon beringin. Beringin, iya benar. Sumpah nih bau pandan. Emang musang bau pandan ya? Ya mungkin. Oh gitu. Oh ya udah. Oh udah kita berpositif. Aku pikir aku doang loh tadi. Langsung kan jalan wanginya. Tapi udah mulai kurang nih. Nggak ada. Udah pergi kan? Konyol. Kalau bau pandan itu genderuwo Kak. Oh ini dia. Kawaii. Merguso. Bentar ya Gundu, kita selesaikan syuting dulu. Oh my god. Kau selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia. Nah kali ini di adat antara ada dan tiada, seperti biasa aku ngajak teman cerita buat mereka bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Tapi kali ini spesial banget sih, karena ini adat pertama kali syutingnya outdoor. Dan ini jam 2 pagi di sebuah perumahan terbengkalai sudah puluhan tahun di Jakarta. Kalian bisa lihat sendiri. Dan aku nggak sendirian tentunya, bareng Kak Maya. Halo Kak. Halo. Wow, sungguh perjalanan yang panjang ya kita di kawasan ini. Iya, dan ini kita banyak loh yang nonton. Jangan gitu Kak. Tapi kita dari tadi emang bareng mereka nggak sih? Jadi sebelumnya kita syuting di adat, kita ada penelusuran. Karena di kawasan ini teman-teman, ini dari tahun 98 sampai sekarang 2022, sudah nggak ada yang menghuni. Jadi ini adalah perumahan yang terbengkalai. Ya. Bisa bilang kayak gitu ya Kak? Betul. Lama banget soalnya. Lama banget. Ya. Dan info dari security tadi, perumahan ini dibangun tahun 60-an. 60-an. Berarti sempat beroperasi, sempat dihuni gitu ya sama warganya. Mungkin, iya, sempat dihuni sampai terakhir di 1998. Dan sejak saat itu ya udah nggak ada yang menghuni di sini. Aku kaget banget loh ketika Kak Maya bilang ada tempat yang seunik ini di Jakarta. Dan ternyata kalau kita lihat mungkin dari mata orang biasa kayak aku, ya udah ini cuman perumahan gak ada penghuni. Rumah-rumahnya sudah ya seperti kalian lihat lah ya, udah dipenuhi dengan tumbuhan liar dan juga udah mau hancur gitu ya. Tapi bagi seorang Kak Maya, dia bisa menggali gitu loh, di atas tanah ini tuh pernah terjadi apa, ada sejarah apa yang terjadi di sini. Nah sebelumnya tadi kita penelusuran sama Kak Maya dan akhirnya terungkap ternyata di atas tanah ini di era yang berbeda itu ada 2 tragedi besar. Jadi 2 era yang berbeda, 2 tahun yang berbeda gitu. Yang pertama di tahun 1925. Jadi itu era pertama, di tahun 1925 masih masa penjajahan Belanda. Itu pernah terjadi sebuah kejadian yang sangat memilukan ya Kak? Iya betul. Nah lanjut lagi di tahun 1998 yang menyebabkan perumahan ini menjadi perumahan terbengkalai. Dan pada saat itu ya sama terjadi tragedi besar juga yang ternyata menyimpan banyak cerita. Bahkan mereka-mereka yang terlibat dalam tragedi tersebut rupanya masih ada yang terperangkap di sini ya Kak. Dan merekalah yang mengungkap cerita di balik rumah yang nampak sepi di tengah keramaian kota Jakarta. Oke, itu tadi background story mengenai tempat kita syuting. Kita langsung aja minta Kak Maya untuk menceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi di 2 era tersebut. Mungkin bisa dimulai dari era pertama ya Kak? Yang 1925. Iya, 1925.
Itu kan tadi aku sempat ada komunikasi batin dulu ya, buat ngelihat di zaman itu tuh ada kronologi apa gitu. Karena sebelum kita penelusuran kan aku ada sempat memerintahkan pendamping gaib aku untuk datang ke tempat ini. Dan ternyata mereka bawa cerita dan mereka menggambarkan ada suatu kejadian yang dimana itu penjajahan zaman Belanda. Gitu. Jadi yang aku lihat itu di zaman eranya Belanda itu, jadi kayak bangsa Indonesia itu masih kerja dengan menir-menir Belanda. Nah itu tadi yang masuk untuk komunikasi, sosoknya itu dia itu kayak model disandra gitu Kak. Jadi dia disandra di rumah menir yang punya kekuasaan mungkin ya di zamannya. Terus beliau juga punya lahan pertanian juga, yang mana itu suami dari perempuan yang disandra ini ya pekerja sebagai petaninya si menirnya itu kan. Di situ aku lihat sosok yang tadi mengaku namanya Puspita ya. Yang mengaku namanya Puspita itu masuk untuk komunikasi. Yang aku lihat ini Puspita ini sosok gadis usia 20 tahun. Dia cantik Kak. Cantik banget di eranya Belanda itu gitu. Dan itu dia awalnya itu kayak petani juga bareng sama suaminya. Mungkin karena si menirnya ini suka sama si Puspita, Puspitanya pun menolak untuk menjadikan tadi bilangnya apa? Nyai ya, gundik ya. Iya. Jadi kayak untuk pekerja seksnya dia ya gitu. Dan si Puspitanya ini menolak gitu. Jadi dia nggak mau dan akhirnya terjadilah kayak tragedi penyanderaan itu. Jadi si Puspitanya itu dia disandra dengan posisi berdiri, tangan diikat ke belakang, dan itu nggak pakai busana sama sekali. Gitu. Dan disiksanya tuh cukup tragis banget ya. Jadi dia di kemaluannya dilumurin cabai, terus disundut dengan rokok yang si menirnya ini datang untuk melihat si Puspitanya. Kan ada sempat negosiasi kayak lo masih mau disandra atau lo mau nikah sama gue gitu. Dan dia tetap milih mempertahankan harga dirinya gitu Kak. Jadi ketika menirnya ini datang, menirnya itu nawarin negosiasi lagi, merekanya nggak mau, ya udah terjadilah itu penyiksaannya. Disundut, dilumurin cabai. Jadi yang disundut itu bagian-bagian kemaluan sama payudaranya, alat vital ya. Iya, alat vitalnya itu. Dan benar-benar disiksanya itu dari si suaminya ini yang mengaku namanya Cokro. Dia itu kalau mau lihat istrinya ya dia harus kerja dulu. Jadi kerja paksa gitu. Kerja sebagai petani dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu sama sekali nggak dikasih makan sama menirnya. Jadi untuk dapat ngelihat si Puspita ini, ya suaminya harus kerja dulu tanpa dikasih makanan sedikit pun. Gitu. Jadi suaminya benar-benar ikhlas gitu untuk kerja supaya dia ngelihat istrinya. Dan itu ada ruangan khusus untuk penyanderaan itu. Penyanderaan si Puspita. Puspitanya disandra, jadi dikasih makannya itu yang aku lihat kayak binatang ya Kak. Dia kan posisi berdiri. Dan ajudannya itu kayak prajurit-prajuritnya mungkin ya ngasih makanan itu, jadi ya kepalanya yang nyamperin makanan itu gitu. Kayak kucing ya. Iya. Jadi benar-benar zaman Belanda itu kita benar-benar dijajah banget kayak gitu. Dan si Puspita ini masih bisa menjaga kayak dia mempertahankan harga dirinya, kehormatannya juga. Dan suaminya ini yang lebih kasihan lagi tuh, jadi ketika istrinya disiksa, disandra, dia ada di belakangnya Kak. Jadi dia menyaksikan istrinya tuh disiksa. Dia mau ngelawan tapi nggak bisa. Makanya dia ada pergerakan kayak kepalanya dia sakit. Nah itu setiap dia mau nolongnya itu pasti dia dipukul sama lumbung yang buat numbuk padi. Itu bener-bener kayak berulang kali sih. Makanya dia agak ngerasa sakit di kepala. Terus yang tadi aku sempet agak jatuh mau ketarik, yaitu dia diseret gitu. Jadi kalau misalnya dia mau nyelamatin istrinya, dia dipukul, jatuh, terus diseret keluar gitu. Jadi benar-benar penyanderaannya itu tragis gitu. Tragis. Ya. Dan sebenarnya dari cerita kamu pas kita penelusuran tadi, ternyata hal penyiksaan kayak gitu tuh nggak cuma terjadi kepada Puspita ya. Iya. Itu juga terjadi kepada pegawai-pegawai si
tuan tanah tadi ya kan, betul. tuan Belanda ini. Dan itu banyak perempuan-perempuan, jadi zaman dulunya itu nggak ada yang mau dikasih paras cantik. Makanya tadi Puspita bilang cantik itu luka untuk kita gitu, di zamannya mereka. Jadi yang wanita yang cantik ini akan dijadiin gundiknya si menirnya ini gitu. Dijadiin gundik. Ada yang sama disandra juga kayak Puspita, cuma kuat beberapa hari dan akhirnya dia menyerah, dinikahin. Ternyata setelah dinikahin itu mungkin hidupnya dia bukan bahagia, ditambah sengsara. Jadi kayak si malakama ya. Iya sih, benar. Kita mau nikah pun tetap kita dapat siksaan dari mereka karena niatnya mereka itu menjajah kita. Gitu. Benar-benar kita dijajah dari memuaskan nafsunya dia, kerja di tempat dia. Kebayang sih bangsa Indonesia pada saat itu, apalagi yang perempuan ya. Iya. Maksudnya kayak bener-bener nggak ada daya gitu loh untuk melawan dan lain sebagainya. Terlebih ketika dijadikan gundik oleh si tuan menirnya ini, dia nggak cuman ibaratnya tuh disetubuhi sama si tuan menir, tapi juga sama ajudan kolega teman-temannya. Iya. Jadi memang bener-bener digilir seolah-olah hanya sebatas objek seksual gitu loh bagi pria. Itu parah banget sih. Dan pada akhirnya Puspita dan suaminya meninggal. Iya, karena setiap hari rutin kan berjalan terus ya waktu. Jadi dia beneran nggak dikasih makan, jadi nggak dikasih makan dari pagi sampai sore. Setelah suaminya selesai kerja baru mereka dikasih makan dengan cara kayak gitu kan. Terus yang aku lihat tadi kan ada uang logam ya, kayak uang zaman dulu, sama 1 gelas beras gitu. Jadi mungkin itu upahnya mereka di saat selesai kerja dikasih sama menirnya tuh itu gitu kan. Dan itu ada pembalasan dari bangsa kita juga. Oh, oke. Berarti warga kita tuh tahu kan keadaan bahwa Puspita dan Cokro pada saat itu ibaratnya disandra oleh tuan menir. Iya. Nah, warga kita nggak tinggal diam. Iya. Kemudian melakukan pembalasan. Betul. Apa pembalasannya? Jadi bangsa Indonesia itu ngebalasnya kan si tuannya ini punya anak perempuannya. Anaknya itu usianya sih masih 8 atau 9 tahunan gitu. Itu yang aku tahu namanya dia itu adalah Maria. Maria ini sengaja sama si tuannya ini nggak pernah boleh keluar rumah karena mereka tahu kalau misalnya si Marianya keluar pasti akan gantian nih diculik nih anak-anaknya si tuan ini gitu kan. Karena ibu dari si Maria ini sebangsa Indonesia juga gitu. Nah, ada ngetuk juga kan. Banyak yang nonton. Jadi kita balik lagi ke topiknya. Si Maria itu bener-bener kesehariannya cuma di rumah gitu, nggak berani dia keluar rumah karena takut juga gitu, karena dilarang sama orang tuanya. Dan ibu dari Maria ini kan orang Indonesia, jadi orang bangsa kita itu kayak semacam benci dengan ibunya Maria karena jatuhnya pengkhianat Kak, gitu, karena mau direndahin ibaratnya kehormatannya cuma karena dia disiksa terus dia ngerasa mungkin dia juga udah nggak sanggup ya Kak. Akhirnya dia menyetujui pernikahannya dengan si tuan ini. Akhirnya ada pembalasan yang dimana Maria ini diculik. Gitu. Dan itu kan di penelusuran yang sebelumnya itu aku masuk ke ruangan rumah dan ternyata di era 1925 itu adalah lubang untuk mayat-mayat yang udah dibunuh. Jadi ibaratnya itu kayak udah gugur dalam perang gitu. Semua ditumpuk ke lubang itu. Itu mayat dari pihak mana? Apakah mayat pribumi kah? Atau gabung sih antara si Belanda dengan si Indonesia yang udah meninggal di tempat itu yang akan dibuang ke situ gitu. Dan yang aku lihat dari lubang itu kan penuh ya, penuh mayat-mayat. Mungkin pembalasan dari warga Indonesia juga ada yang gugur di situ, sama si pihak yang dari Belandanya ini cuma digali ukurannya 50 cm ke dalam itu, jadi baunya kan semakin membusuk semakin bau gitu. Itu banyak yang ditumpuk di situ sama yang satu lubang itu. Dan aku ketemu sosok Maria itu di situ Kak, di lubang. Oh, Maria juga dibuang bersama jasad. Iya. Tapi tanpa kepala.
pembalasannya itu lebih ekstrim. Itu gimana dia sampai meninggal? Dia kan diculik tadi, sampai cerita kamu dia diculik. Apa yang dilakukan para penculik kepada Maria? Yang aku lihat itu dikasih gambaran, tarik ke belakang ya, ke eranya Maria. Maria itu diculik, dia itu kayak semacam disandra untuk ngembaliin si Puspita. Jadi pertukaran nih, karena si tuan yang nggak mau kembaliin si Puspita, ya dari bangsa Indonesia kita ini tetap mempertahankan si Maria juga. Jadi nggak ada pertukaran itu. Dan akhirnya si Maria itu ditembak berkali-kali di bagian dadanya. Itu setelah Maria mungkin udah mulai sekarat gitu ya, itu kepalanya dipenggal. Aduh, lemes. Tapi pembunuhan kepada Maria ini apakah dilakukan setelah kematian Puspita atau sebelum? Oh, berarti Puspita meninggal dulu, baru mereka eksekusi Maria. Iya, karena yang aku lihat meninggalnya Puspita itu juga nggak manusiawi, Kak. Jadi mayatnya Puspita itu diinjak-injak sama bangsanya dia, berdua sama si Cokro itu. Aduh. Makanya bangsa kita terlalu marah gitu. Ya udah, dipenggal kepalanya Maria. Jadi ditembak di bagian dada, dan itu aku dengar jelas banget suara tembakannya itu. Akhirnya gimana tuh sikap dari si Tuan Menir ini? Kalau dari yang aku tarik kisahnya mereka, zaman itu waktu si Menirnya masih di Indonesia ini kan udah selesai nih, si Puspitanya meninggal, anaknya juga meninggal, ya akhirnya mereka pulang ke negaranya masing-masing. Jadi istri-istrinya, si gundik-gundiknya tetap sengsara aja di sini. Ya, ditinggal aja gitu aja ya. Nggak dikasih sedikit harta atau apa, enggak. Jadi ya cuma buat melayani nafsunya dia aja. Oke, berarti kisah untuk era 1925 berakhir seperti itu ya. Iya. Berawal dari seorang menir yang menguasai kawasan ini, di atas kita ini. Dulunya ada rumah-rumah sebelah sana ya. Iya. Terus juga lahan pertanian, warga-warga sekitar yang tinggal di sana itu diwajibkan untuk bekerja kepada si Tuan Menir. Kalau ada cewek cantik, kayaknya itu bakal sengsara sih. Iya. Makanya mereka menyebutkan cantik itu luka. Cantik itu luka. Pada zaman dulu cewek-ceweknya pada nggak pengen cantik. Iya. Beda ya sama zaman sekarang ya. Kebalik ya. Sebuah perbedaan masa. Nah, pada akhirnya sampailah terjadi kepada kasus Puspita dan Cokro yang menurut aku ini kayak puncaknya lah ya. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya cewek-ceweknya akhirnya menyerah dan bersedia menjadi gundik ya setelah disiksa. Tapi Puspita enggak. Puspita bilang dia sangat mencintai Cokro dan tidak mau menyerahkan kehormatannya, menjaga harga dirinya juga. Dan kematian dia menjadi alasan balas dendam lah ya. Alasan yang kuat bagi warga kita untuk balas dendam. Dan akhirnya ya si Tuan Menir pergi pulang ke Belanda. Karena yang aku lihat tuh sedihnya, itu kan mayat ya. Diinjak-injak sama mereka gitu. Dia kayak bener-bener gak menghargai kita sih. Gak usah deh ngehargain itu sebagai warga asli, sebagai manusia aja tuh enggak gitu kan. Penyiksaannya tuh udah kayak aneh dan jahat, gak ada manusia sama sekali sih. Dan alhamdulillahnya negara kita kan berhasil ya. Iya. Berhasil merdeka dari berbagai macam negara yang menjajah kita. Dan singkat cerita nih, beberapa puluh tahun kemudian setelah kemerdekaan kita, rupanya di tanah ini yang dulunya rumah Menir tadi dan juga kawasan pertanian berubah fungsi. Dibangunlah menjadi sebuah perumahan warga. Di tahun 1990-an sampai 1998 terjadi krisis moneter ya di Indonesia, krismon. Dan pada saat itu seperti kita tahu, itu banyak kerusuhan ya. Dan itu juga terjadi di sini, di atas tanah ini. Jadi berlapis ya kan? Berlapis terjadi lagi. Jadi kayak ini tragedi besar yang kedua yang banyak memakan nyawa gitu loh. Nah, gimana tuh Kak ceritanya yang Kakak dapatkan? Kalau yang di era 1998 itu ada sosok yang bernama Eja ya. Eja itu anak laki-laki yang kondisi fisiknya tuh nggak sempurna. Bisa kita bilang
Dia tuh badannya kayak busung lapar, cuma perutnya nggak besar, malah dia agak kempes ke dalam gitu kan. Dan si sosok Eja ini kan bentuk fisiknya emang nggak sempurna ya Kak. Dia badannya kurus, kecil, terus dari tulang-tulang ininya, iganya itu memang kelihatan gitu, kayak memang kurang gizi lah ibaratnya ya. Dan itu dia ibaratnya ibunya nggak manusiawi juga sih ya, anak kandung sendiri. Dia malu gitu anaknya kayak gitu Kak, anaknya cacat. Dan ibunya itu ngasih makannya itu berbeda dengan kakaknya. Jadi si Eja ini dengan kondisi fisik kayak gitu dikasih makannya sisaan bekas ibunya. Dan mereka, Eja ini juga sempat bilang, kenapa sih ibu kok nggak sayang sama aku gitu. Aku juga pengen hidup gitu kan. Mungkin ibu malu dengan kondisi Eja kayak gini gitu. Emang kasihan sih pas dia masuk itu, aku ngerasa juga sakit di bagian perut Kak. Karena kan kronologinya si Eja ini dibakar. Dibakar sama sosok ibunya yang malu punya anak cacat gitu. Itu apa sih ya? Ya, anjing bukan ya? Anjing ya? Aneh. Anjing sih kayaknya. Jadi nggak fokus ya Kak. Iya. Dari tadi ada yang jatuh dan ternyata yang jatuh itu jambu loh. Kan nggak ada pohon jambu di sini. Nggak ada. Nggak ada pohon jambu dan jambunya bekas dimakan. Bekas digigit. Sumpah nanti Ya, aku kita lihat foto deh. Sosoknya itu besar Kak. Apa dia yang makan jambu? Iya, kayaknya sih matanya gede banget, merah, nyala. Gila, dia yang lempar. Tepat Aduh. banget ya di tengah-tengah situ. Di sini persis nih. Ini garis lurus loh sama kita loh. Aduh, serem banget. Oke, berarti si Eja ini dibakar oleh ibunya ya. Iya. Dan kebetulan pada saat itu memang terjadi krismon, yang mana banyak kebakaran di mana-mana. Banyak kerusuhan kan pada saat itu. Termasuk di atas lahan ini kan. Iya. Di sini juga. Di sini juga sempat terbakar, tapi di sana di depan yang komplek ini. sana. Iya. Itu yang kulihat ada beberapa perumahan, tapi modelnya tuh kayak bilik gitu Kak. Kayak iya kayak model rumah-rumah yang seadanya gitu. Ya itu mungkin yang ditempatin sama Eja itu. Berarti bisa dibilang ibunya ini kayak ngambil momen ya. Maksudnya kan pada saat itu di mana-mana api ramai gitu kan, pada kebakaran nih, dan akhirnya dia ngebakar anaknya sendiri. Iya. Itu posisi dibakarnya di rumahnya dia sendiri. Jadi dia udah mengungsikan anak kakak-kakaknya si Eja untuk ngungsi di tempat lain dengan alasan di sini tuh lagi krisis moneter yang dimana banyak kerusuhan di mana-mana. Jadi sengaja Ejanya ditinggal di rumah. Gitu. Aduh, kasihan banget si Eja. Dengan kondisi fisiknya yang kayak gitu, nggak bisa lari karena kan kecil gitu ya. Untuk bangun aja, duduk aja dia bersyukur gitu. Karena pas tadi masuk juga lemes, dadanya itu lemes banget. Gitu. Itu memang nggak bisa dipaksa buat jalan. Jadi ya dibakar, ya udah pasrah aja. Dan itu dibakarnya tuh lucu. Jadi Eja ini waktunya makan, sama mamanya dikasih makan, bekas si ibunya makan ini dikasih. Itu bukan makanan, ternyata itu minyak tanah yang diguyurin ke badannya dia. Jadi dia makan minyak tanah? Enggak, jadi disiram langsung tersulut api, langsung dia kebakar. Oke, Gitu. berarti ibunya itu datang bukan bawa makanan, tapi malah bawa minyak tanah yang untuk ngebakar dia. Gitu. Sumpah kejam banget sih. Ya, dan itu kenapa aku biarin dia masuk buat komunikasi dengan ngasih rasa, ya karena aku kasihan gitu Kak. Kasiannya kenapa ya, anak sendiri gitu. Iya. Kenapa bisa tega kayak gitu? Sedangkan orang di luar sana banyak yang membutuhkan, ya maksudnya banyak yang nikah pengen dapat anak gitu. Ya, kenapa ini anak yang hadir dengan kondisi kayak gitu harusnya lebih ekstra ya untuk ngurusinnya. Ini malah dia malu, sekolah juga enggak kayak. Mungkin dibakar di situ. Ya udah malu mungkin ya Kak. Iya. Dan itu sih. Memang ada satu lagi sosok si Ima. Imah tuh kronologinya sama kayak gitu. Dan di tempat yang sama, di sini juga di perumahan depan itu, tapi mungkin ada jedanya, nggak barengan sama si Eja untuk kronologi kebakarannya itu. Kalau si Imah memang real kebakaran kerusuhan. Oh. Gitu, bukan yang korban dibakar sama orang tuanya. Iya. Itu memang
Gimana si Imah itu ngakunya itu kan karena bapaknya kan dari bangsa Belanda juga bilangnya kan. Dia pikir dibakar dengan bapaknya karena dia nggak punya ikatan baik dengan bapaknya gitu. Jadi dia lebih milih tinggal bareng sama ibunya, entah bapaknya di mana atau pulang ke negaranya. Itu memang nggak pernah ketemu sama si Imah. Jadi menurut Imah, saat dia meninggal terbakar itu karena ulah bapaknya. Padahal bapaknya juga nggak ada ya. Iya. Dan itu tangannya tuh tadi kayak kaku ya. Ya karena dia Dia nempel-nempel soalnya. dia nggak punya mata. Iya, dia matanya, kondisi matanya bolong. Karena meleleh. Ya. Ya. Karena api. Aduh. Dan itu ketawanya aku pikir Kunti. Ternyata dia yang sering main dengan sosok-sosok Kunti yang ada di pohon-pohon itu. Karena banyak banget kan tadi pohon-pohonnya ya. Ya mungkin dia meniru suaranya mereka karena udah terbiasa komunikasi. Gitu. Oke. Kalau Imah tadi usianya remaja ya. Iya. Dan kata Kak Maya ternyata di alam sebelah teman-teman, ketika mereka udah meninggalkan dunia ini, mereka itu tidak akan mengikuti waktu gitu loh. Iya. Kayak stop di sana. Misalnya usianya meninggal di usia 8 tahun ya, selamanya akan usia segitu ya. Dimensinya memang nggak Dimensinya. pernah mengikuti pergerakan waktu kayak kita. Gitu. Makanya kenapa kita bisa ketarik ke dunia yang cukup lama gitu ya di eranya mereka ya karena itu mereka nggak ada pergerakan untuk perubahan waktu. Dia ke stop di sana. Iya, gitu. Oke. Berarti rupanya ya kita itu bisa menguak sebuah cerita, sebuah sejarah dari sebuah tempat dari mereka-mereka yang menghuni tempat itu gitu loh. Kayak gini kan kayak gimana ya? Kalau misalnya aku sih ngelihatnya sebagai orang awam, ya udah gitu kan tempat terbengkalai, kayak nggak kepikiran ada sesuatu yang terjadi separah itu dulunya. Dan ternyata dari sana malah keungkap. Bahkan jadi kayak membenarkan sih apa yang benar-benar terjadi bahwa bangsa Indonesia dulu sebegitunya dijajah sama Belanda ya kan. Dan cukup lama ya Kak, 3 abad ya. 3,5 abad Iya, gitu 3,5. kan. Salah satu cerita dari banyaknya cerita penjajahan yang terjadi di atas tanah ini. Iya. Terus betul. yang kedua adalah ya Krismon di tahun 98 memang terjadi seperti yang kita dengar. Karena pada tahun itu sih aku masih usia 3 tahun sih, kayak nggak tahu kan. Tapi gimana. di tempat Kakak ngalamin kayak gitu juga nggak sih? Setahu aku enggak sih. Enggak ya? Enggak. Berarti memang yang di wilayah Jakarta mungkin ya. Iya. Tapi pernah kerusuhan juga. Cuman bukan di seluruh daerah provinsi aku. Oh. Hanya di sekitaran Kayak kota-kota kotanya. tertentu ya? Iya, di kotanya itu pun karena kerusuhannya konflik politik Oh. partai. Oh. Jadi bukan karena krisis moneter itu, Iya. setahu aku ya. Jadi kalau kita lihat ya bahkan difilmkan juga kan Krismon ini. Dan aku ngalamin juga sih. Oh, kamu ngalamin? Dan itu memang beneran terjadinya kebakaran di mana-mana, bahkan di Ramayana Palmerah pun itu beneran Kak, itu ikut terbakar juga dan aku ngungsi juga. Nah itu mayat-mayat yang terbakarnya itu beneran pada bergentayangan kemana-mana. Iya. Oh my Aku ngalamin God. juga kayak gitu. Itu gimana sih Kak, setahu Kakak deh. Mungkin teman-teman di channel aku mungkin ada Gen Z yang nggak tahu sejarah bahwa Indonesia tuh pernah terjadi Krismon gitu loh. Boleh sekilas deh Iya, diceritain. itu 1998 aku SD kelas 4. Itu kejadiannya itu aku inget banget waktu aku lagi sekolah Kak. Iya. Sekolah ramai tuh rusuh dan orang tua kita tuh pada datang, kita mencar-mencar lari-lari karena ketakutan Kak. Karena kita pikir itu pada saat itu ada bom yang kita tahu. Oh. Gitu, karena memang semua orang pada gempar gitu kan, pada ketakutan semua. Terus suara ledakan-ledakan kayak bom meletok yang dibuat itu loh, yang dari kaleng gitu kan, itu kedengeran jelas banget. Dan itu aku untungnya ketemu sama mama, dijemput. Pas pulang itu aku ngeliat di daerah rumah aku tuh udah kebakar semua, udah nggak bisa ada yang diselamatin lagi gitu kan. Dan itu bener-bener kayak kampung mati jatuhnya, nggak ada orang yang berani keluar. Dan ada sebagian orang yang menjarah kayak tempat-tempat pusat perbelanjaan, diambil-ambilin. Pada akhirnya nggak akan diambil, dibawa pulang. Karena mereka
menemukan sosok-sosok yang terbakar di tempat itu gitu. Jadi aku ngelihat jelas banget ada maling yang memang nyuri dari tempat yang dibakar itu. Itu malingnya benar-benar ditembak langsung sama polisi kan. Itu posisinya persis banget di gang deket rumah aku. Aduh. Dan mayatnya udah dibiarin aja bergeletakan. Pada saat itu terjadinya lama nggak Kak? Lama. Oh, berbulan-bulan gitu. Iya, itu lama dan kita benar-benar kayak ngerasa hidup di zaman penjajahan juga. Karena kita nggak berani keluar sama sekali. Penuh teror ya, Iya. maksudnya teror ketakutan Iya. gitu loh. Dan sampai aku ngungsi di rumah saudara. Itu rumahnya modelnya model zaman dulu, jadi agak turun ke bawah. Dan di situ kita merasa aman Kak. Karena kalau kita keluar tuh suara tuh banyak. Suara-suara kayak tembakan, kayak suara bom. Itu beneran kedengeran banget. Dan aku ngelihat sosok perempuan yang dibakar itu lagi naik becak di Pasar Palmerah. Aduh, serem banget. Aduh, serem banget. Itu arwahnya keluar, nyariin bagian tubuhnya yang hilang. Itu waktu Kakak masih SD udah Iya. ngeliat begituan. Iya, karena aku dari umur 5 Iya. tahun. Aduh, kayak kamu gimana rasanya sih? Maksudnya kan sekecil itu gitu loh. Bisa ngebedain gak? Atau tuh kamu mikir itu manusia gitu loh? Di situ aku nggak bisa mikir sama sekali dan ya udah bodo amat gitu. Iya, itu banyak kayak sosok dari mungkin dari rumah saudara aku kan ada kali gitu kan. Itu bangsa kayak tuyul gitu semua keluar loh Kak. Kita jadi kayak hidupnya tuh bener-bener Nyampur. ya. Jadi kayak rusuh, bener-bener kayak Sampai kayak dari alamnya mereka juga ikut sedih gitu. Oke. Ikut mengalami hal itu. Wow, gila sih. Aku kan dari Kalimantan ya. Pindah ke Jakarta tahun 2019. Ingat nggak tahun 2019 apa 2020? Iya deng, yang kemarin kerusuhan besar-besaran juga di Jakarta yang demo-demo itu. Oh iya. Iya kan? Itu juga aku agak culture shock sih. Padahal kan masih di Indonesia kan. Cuman kayak buset, dengar suara tembakan, suara helikopter, suara yang bom meletok gitu. Itu tuh. Dan kebetulan rumah aku tempat aku tinggal kemarin kontrakannya tuh deket di sekitaran Palmerah juga. Jadi kan emang sering kalau ada demo-demo kan emang di sana kan. Iya, itu di Siaga 1. Iya, dipukul mundurnya kan di kesana Iya, dari DPR, dari kantor-kantor Bawaslu kemarin dipukul mundurnya pasti ke daerah Palmerah. Bahkan mereka larinya ke daerah rumahku. Sama. Tuh ya kan, jadi mencarnya ke warga ke dalam kampung-kampung itu. Iya, ke perkampungan, ke rumah-rumah warga. Jadi bener-bener aku sendiri tuh udah kayak astaga, ini aku takut gitu loh. Ini bakal terjadi apa? Apalagi di tahun 98 dan gitu itu loh. bener orang ngambil elektronik dibawa ke sana ke sini, terus mereka geletakin di jalanan Kak. Itu berserakan semua. Jadi mereka buat ngambil tuh kayak nggak ada tujuan nyuri gitu loh ya, kayak nyuri juga buat apa gitu kan, karena kan kita lagi panik, semua orang lagi ketakutan dengan kebakaran di mana-mana. Terus kebakaran kan ngebulnya kemana ya, asapnya ya. Dan itu beneran kayak siang tuh kayak malam terus gitu, gelap. Aduh serem banget sih. Aku yang kemarin aja serem banget. Iya, apalagi itu. Apalagi itu sumpah. Ternyata Kamaya ngalamin. Iya, dan itu banyak sosok yang dari Palmerah itu, yang dari Ramayananya itu kan. Itu beneran semua makhluk-makhluknya itu setelah sudah clear gitu ya, udah mulai membaik, itu banyak yang diganggu Kak. Banyak sosok yang tiba-tiba berhentiin tukang makanan, bahkan yang di becak itu yang aku lihat sendiri itu sosoknya itu minta tolong dia, kan udah nggak ada bentuknya, udah hitam semua. Aduh, parah banget sih. Tapi jujur loh Kak, aku tuh dulu mikir Jakarta itu nggak ada hal-hal cerita horor mistis ya, karena kan aku dari Kalimantan. Tapi ternyata pas udah pindah ke sini, justru di sini tuh yang banyak banget. Betul. Karena mungkin ya, kalau pemahaman aku yang pertama, ada banyaknya penduduk menyebabkan ada banyaknya cerita dan tragedi gitu kan. Dan ternyata kalau kita flashback lagi di Jakarta ini emang banyak hal-hal yang itu kejadian Krismon lah, orang ya nggak usah jauh-jauh, banyak ya pembunuhan lah ya, terus kecelakaan, kemarin begal ya nggak sih, kayak jadi
Karena persaingan yang membuat kejahatan semakin banyak. Iya, karena banyaknya orang justru sisi lain dari Jakarta itu gitu loh, banyak ceritanya. Makanya aku kaget banget sama tempat ini. Iya. Ini juga kayak, what, ada di sini gitu loh, kayak di keramaian Jakarta yang kayaknya 24 jam tuh nggak mati kan. Sampai sekarangnya kedengaran tuh suara mobil motor gitu. Iya, betul. Tapi ternyata sisi lainnya, Di alam lainnya ya oh ada my god, misterinya. ini seru banget sih. Karena sebenarnya kita hidup ya bergantian ya Kak, di era yang ya percaya nggak percaya kita hidup berdampingan sama mereka. Karena sebelum kita hidup ya ada mereka juga yang hidup duluan gitu. Makanya sosok-sosok yang bisa dibilang arwahnya masih terkepung ya mungkin itu adalah energi yang masih tertinggal Kak. Energi dari kejadian-kejadian atau tragedi yang menyedihkan sih. Betul. Bisa dibilang kayak gitu. Wow. Dan di sini juga dari tadi nih udah banyak yang mulai mengganggu. Tapi yang paling real ini buah jambu sih. Buah jambu kita foto nanti kita kasih lihat kalian. Dan nggak ada pohon jambu. Terus juga tadi tuh kalau kita lihat nggak ada burung juga nggak sih? Atau kelelawar nggak ada lewat kan? Nggak ada sama sekali, bener-bener sehening itu gitu loh. Kalaupun kelelawar atau hewan, di mana pohonnya gitu loh Kak? Iya, itu pohon beringin. Iya benar. Dan Kak Gina juga tadi ngerasain yang gatal-gatal itu kan aneh. Itu teraneh sih, gatal tadi itu kayak aneh banget. Kalau syuting sama Maya tuh ada aja tau nggak sih, akhirnya dia ngerasain sendiri sebagai orang awam gitu ya, orang biasa kayak what the hell, ini kenapa gitu loh. Dan hilangnya tuh benar-benar langsung udah hilang pure gitu aja. Padahal pas gatalnya tuh luar biasa gatal. Kita berdua tuh kayak garuk-garuk mulu, bikin nggak fokus. Pas syuting juga masih gatal kan, masih kayak gini-gini. Tapi pas udah dia masuk, si Cokro masuk udah nggak berasa gatal lagi. Ya mungkin mereka bisa dibilang pipisnya di situ. Mungkin ya, karena kan disandra, mereka kan nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi ya mungkin gatalnya dari energinya mereka. Terus sampai ngefek ke aku loh. Kena energinya gitu loh, kayak aduh unik banget sih pengalaman kali ini. Makasih loh Kak Mai udah diajakin. Sama-sama Kak. Akhirnya Kak Gina bisa langsung ikut penelusuran dan ngelihat di Jakarta ada tempat kayak gini. Ini bener-bener pengalaman baru sih buat aku pribadi. Kayak aku seneng banget. Dari awal-awal tuh aku udah kayak deg-degan gitu kan, kayak takut tapi juga excited. Kalian tau gak sih kayak perasaan siswa yang mau persami? Iya kayak, ya kan bersama itu kayak mikirnya tuh kayak mau perkemahan, malam nih bakal ada serem-seremnya, tapi kayak excited kan, kayak bakal asik, kayak gitu tuh perasaan aku tadi itu di awal. Terus yang ketawa itu gimana Kak? Tanggapan Kakak? Nah, kalau Kak Maya ketawanya kayak gini kan, ketawa normalnya, dan kita ngobrol biasa pun off cam, Kak Maya ketawanya kayak gitu. Coba kalian nonton video penelusuran di channelnya Kak Maya. Di part Kak Maya ketawa, itu kayak Joker. Aku tuh kayak takut gitu loh. Dia tuh senyum lebar banget, terus ketawa. Dan itu serem banget Kak, beneran deh. Itu bukan ketawanya kamu ketawa ya, aku gak bisa kayak gitu ketawa. Dan ini sih ketawa-ketawa mulu kan, aku jadi mau ketawa juga. Untung Kak Gina gak lari ya pas denger kayak aku gitu. cuman ke pinggir doang sih. Terus dia mereda, kalau dia ketawa makin lama aku mungkin lari. Dan itu sebelumnya lama ketawanya Kak. Gitu. Tapi karena mungkin dia udah 2 kali lihat aku, mungkin udah mulai mengenali gitu. Aduh parah sih. Tapi ini bener-bener loh, pengalaman menarik sekali. Aku seneng deh. Ya kemarin juga gitu ya yang kita podcast ya. Oh iya, yang bener-bener banyak yang dengar. Itu aku pikir nggak akan kedengeran loh Kak, karena aku ngomong dan dia bersenandung atau nyinden. Aku pikir ya udahlah mungkin nggak kedengeran karena aku juga lagi ngomong. Ternyata kedengeran juga ya. Ya pada heboh, pada komen semua di video Kak Maya sebelumnya. Karena emang kejadiannya persis di bawahnya kita Kak. Jadi dia naik. Terus ada suara ya tek 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 di kaca jendela. Itu udah Kak Gina pas buka, wow kukunya itu panjang-panjang. Kalau dipikir-pikir ya Kak Maya, aku itu kan orang, maksudnya bukan kayak Kak Maya, bukan sensitif gitu ya. Kalau di hari-hari biasa atau syuting biasa aku cenderung nggak pernah ngalamin hal aneh. Tapi kenapa kalau sama Kak Maya aku ngalamin hal itu? Why?
Why? Karena gini loh Kak, aku itu ibaratnya sebuah router. Oh, Ketika router ini nyala dan Kakak koneksinya nyala, ya udah tersambung. Oh, gitu. begitu. Kalau yang benar-benar mempunyai indra keenam atau bisa dibilang zaman sekarang indigo lah ya. Kalau yang benar-benar indigo ya kayak gitu. Tapi kalau yang kebanyakan sekarang tuh orang-orang yang ya dibuat-buat itu nggak akan kita rasakan energinya, nggak bakal bisa, nggak akan kesambung. Kalau benar-benar iya merekanya ada hadir ya Kakak sendiri bisa ngerasain kan diganggunya kayak gimana. Diganggunya kayak gimana. Gitu Kak. Berarti aku bisa nyambung ya sama Kak Maya ya? Iya bahkan nanti kalau misalkan kita terus misalnya Kak Gina terus ketemu sama aku terus, nanti akan Kak Gina tuh belajar sendiri untuk mendalami hal itu. Gitu. Nah ini dari kru-kru aku kemarin baru penelusuran juga, aku mencoba buat ngebuka mata batin dan alhamdulillahnya mereka melihat loh Kak. Itu aku baru belajar ya, aku nggak pernah buka mata batin orang. Dan tapi kamu beneran bisa nutup lagi nggak? Iya, aku tutup lagi. Alhamdulillahnya bisa ya. Kan ada tuh orang nggak bisa buka mata batin terus nggak bisa nutupnya. Nggak bisa nutup kan kasihan. Tapi mungkin energinya mereka ngerasa masih terus ke bawah. Masih ke bawah. Iya, Oke. gitu. Nanti ya aku buka. Aduh. Ya bertahap ya. Kemarin pertemuan pertama aku mendengar suara ketukan di kaca di lantai 12. Sekarang gatal-gatal, gangguan ditimpukin sama jambu. Bertahap. Kalau ngelihat nanti aku menyiapkan mental dulu. Aku masih ada 2 pertanyaan yang terkait dengan penelusuran kita tadi. Kita kan pertama ke gedung yang ada 3 lantai tadi ya? Ya 3 lantai kan. Nah, tadi Kak Maya di sana dimasukin sama Eja sama Imah ya. Iya. Tapi Kak Maya juga bilang tuh kalau saat kita lagi di sana itu banyak banget sosok-sosok yang ngeliatin dan pengen masuk. Nah, itu sosok apa aja sih yang Kakak lihat? Yang pertama yang kita baru masuk itu kan ada bangku ya. Nah, di situ ada sosok kakek-kakek tua tapi bentuknya kecil. Cuma dia kayak ngasih respon negatif, Kak. Itu kayaknya sebangsa dari jin juga sih. Karena di layar belakangnya dia tuh banyak, dia bisa merubah jadi sosok apa aja yang misalnya kita lagi kepikiran kita takut nih dengan sosok si Kunti, ya dia bahkan menyerupai sosok itu gitu. Karena layernya banyak. Terus ada lagi, kok bau pandan ya? Serius? Iya kan? Kak, aku cium. Sumpah, bau pandan sumpah. Sosok apa lagi Kak? Terus yang di lorong itu yang kita di ruangan yang kita mau cari sosok Amel dan si Imah, kan ada kita mau jalan lurus ke lorong itu kan, itu tuh ada sosok besar, matanya itu gede banget. Mungkin sosok itu yang pertama kali dilihat sama Bang Rio juga deh kayaknya, soalnya matanya tuh gede sebesar ban mobil Kak. Aduh, matanya aja itu gede banget. Gede banget. Itu nyala merah. Itu bukan gendul ya? Itu lebih dari itu. Oh, lebih besar dibanding gendul. Wow. Karena bentuknya tuh lebih, kastanya lebih tinggi dari si Ferguson itu. Fergus. Dan kita mau ke sana takutnya, aku juga kan ngelindungin kalian juga semuanya ya. Takutnya nanti dia masuk terus aku yang nggak bisa kontrol, takut juga kalian juga nggak bisa apa-apa gitu kan. Makanya aku ya udah mendingan kita cari tempat lain gitu. Dan banyak sosok ya si Miske itulah Kak. Gitu. Sosok-sosok itu. Ya, ternyata banyak juga ya sosok yang nontonin kita tadi gitu loh. Nah, terus kita lanjut ke kayak aula tadi yang mendapatkan cerita era penjajahan ya kan. Itu kayak aula kan. Tapi Kakak sempat bilang tuh bahwa sebelumnya Kakak pernah syuting di sini dan ada suara yang ngetok-ngetok kaca. Iya, kaca. Itu siapa Kak? Itu yang aku lihat karena kita sambil jalan, aku nggak ngelihat detailnya kayak gimana, tapi itu sosok bayangan yang menyerupai posturnya itu laki-laki. Ya bisa dibilang mungkin ketika kita komunikasi di sana dapat sosok Cokro sama si Puspita, yang aku tangkap itu adalah si Cokronya yang minta tolong untuk komunikasi dong sama istri saya gitu. Oh, I see. Jadi sebelum itu dia ngetuk-ngetuk itu waktu kalian lewat karena minta tolong. Iya. Biar kalian mau komunikasi. Iya, karena dia tahu kalau aku bisa lihat dia. Oke. Karena pas jalan
aku ngelirik, dia ngelirik juga. Oh, kok dia bisa lihat? Dia bisa lihat kita gitu. Dan si Puspitanya agak nengok ke belakang gitu loh. Nyariin mana yang bisa lihat kita, kondisi kita kayak gini gitu. Mereka tuh butuh bantuan. Ternyata di kawasan ini banyak banget ya. Banget. Tapi Kak, kamu ngerasa nggak sih kayak makin dingin dan makin gak enak? Iya. Dan kayak ada rasa kayak apa ya, maksudnya tuh Anginnya kayak, tapi sejuk di dalam badan kita. iya, tapi kayak ada rasa ditekan gitu nggak sih? Aku kayak ngerasa kayak harus menyelesaikan ini segera. Apa dia marah ya? Dia heran Kak, karena kok dia bisa sih ngelihat kita gitu. Oh, dia Mereka heran. jadi lebih kayak, bener gak sih dia bisa ngelihat kita gitu. Iya, ganggu terus jadinya. Oh, oke. Gitu. Oke, kami akan menyelesaikan ini. Bye. Oke Kak, terima kasih Sama-sama. untuk ceritanya dan juga pengalaman penelusuran perdanaku. Ini seru banget dan ternyata nggak cuma sekedar lihat-lihat dan mendengarkan atau merasakan kehadiran gitu, tapi juga mendapatkan cerita mengenai sejarah, bahkan sejarah bangsa Indonesia sendiri. Ternyata penjajahan dan juga Krismon. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian atau bahkan menjadi sebuah pelajaran, pesan moral, Iya, betul. ya kan? Karena ya begitulah kehidupan ini guys, nggak ada kehidupan yang mudah. Ya. Dan kita juga nggak mungkin mendapatkan jalan ya udah sesukses itu, sebahagia itu gitu loh. Kita pasti akan menjalani hal-hal yang sulit sampai menjalani kehidupan yang bermakna. Waduh, karena aku mendapatkan pemahaman ini setelah penelusuran dengan Kak Maya dan tim. Buat yang belum nonton penelusurannya, kamu bisa ke channel Kak Maya di Maya True Story, ya kan? Aku sama Kak Maya pamit undur diri. Bye. Sumpah nih bau pandan. Emang musang bau pandan ya? Ya mungkin. Oh gitu. Oh ya udah. Oh udah, kita berpositif. Aku pikir aku doang loh tadi. Langsung kan jalan wanginya. Tapi udah mulai kurang nih. Nggak ada. Ya udah pergi kan? Konyol. Kalau bau pandan tuh genderuwo Kak. Oh, Ini dia. kawaii. Berguso. Berguso. Bentar ya, Gundu. Kita selesaikan syuting dulu. Oh my god. Oke. Iya Kak. Itu gede banget Kak. Ya lu mau ngeliat jambu nggak jatuh? Aku merinding loh. Foto yang jambunya ya, foto. Gak ada pohon. Nggak ada pohonnya. Tadi ada jatuh, ditimpuk ke dinding kan sekali. Ini cuma tipu daya doang. Ya ngapain dikasih lihat gitu. Oh, iya. Nggak, aku juga nggak butuh itu gitu. Kalau emang ini nyata, ini benar, datang ke rumah kasih secara nyata. Kalau memang benar ya, gitu. Karena orang makhluk-makhluk kayak gini tuh banyak tipu dayanya Kak. Kita dilihatin nih sosok mustikanya supaya kita datang lagi ke tempat itu, datang lagi ke tempat itu. Iya. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.